Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana kita belajar mengamalkan sesuatu itu dengan ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahuddin", yang artinya bahwasannya Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah dengan keadaan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah serta menolong agama Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setiap apa yang kita amalkan, setiap perbuatan apa yang kita amalkan itu tergantung pada niatnya kita dan akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dalam hadis lain juga Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Allah itu melihat kita bukan dari rupa, harta maupun amal dan perbuatan kita, melainkan Allah itu melihat kita dari hati kita. Dari ayat dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya keikhlasan itu adalah ruhnya amal soleh. Sebagaimana ketika kita beramal soleh akan tetapi kita tidak melakukannya dengan ikhlas, itu sama saja seperti seseorang yang sudah mati, yang artinya sebuah jasad tanpa nyawa, artinya dia tidak bermanfaat bagi siapa saja dan tidak memberikan madarat untuk siapa saja. Dapat kita analogikan ketika sebuah teknologi dia tidak mempunyai sebuah perangkat dan tidak mempunyai sebuah file ataupun software, maka teknologi itu tidak akan bermanfaat untuk kita gunakan dan tidak akan membawa kemadaratan bagi siapapun. Maka dalam hal ini kita ambil dalam hadis terakhir tadi bahwasanya Allah itu tidak melihat kita dari packagingnya, tidak melihat kita dari fisik, tidak melihat kita dari casing, akan tetapi Allah itu melihat kita dalam hati kita, bukan dari amalan kita, melainkan dari niat kita. Maka dari itu semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang mempunyai hati yang ikhlas ketika kita menjalankan suatu hal atau amalan. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, yaitu amalan yang tampak dan amalan yang tidak tampak. Yang kesehariannya kita pasti melakukan banyak amalan yang tampak, yang misalnya ketika kita melakukan suatu hal, kita membagikan kepada pasangan kita, teman kita, orang tua kita, bahkan ke media sosial kita. Yang amalan itu memang baik, akan tetapi amalan itu akan menjadi rusak ketika orang-orang yang mengetahui amalan itu menceritakan kebaikan kita, mendoakan kita, bahkan memuji-muji kebaikan kita, dan itu akan membuat diri kita tidak belajar menjadi seseorang yang ikhlas ketika kita menjalankan amalan. Amalan itu sendiri akan rusak ketika kita menyombongkan diri, kita sum'ah, kita riya, kita berbangga diri, itu akan merusak amalan yang luar biasa itu tadi. Amalan yang kedua yaitu amalan yang tidak tampak atau amalan yang rahasia. Amalan yang rahasia ini ketika amalan itu hanya diri kita sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya, tanpa pasangan kita tahu, orang tua kita tahu, teman kita tahu, bahkan media sosial kita tahu. Akan tetapi hanya Allah dan diri kita masing-masing. Amalan itu yang bisa kita sebutkan semisal ketika kita sholat, kita zikir, kita tilawah, kita bersedekah, itu kita sendiri dan hanya Allah saja yang tahu. Kita berusaha jangan ada sampai orang lain yang mengetahui hal itu. Jangan sampai ada orang yang mengetahuinya. Jikapun ada, kita berusaha untuk menyembunyikannya dari orang-orang yang lainnya lagi. Maka kita koreksi diri kita masing-masing, seberapa banyak kita telah mengamalkan amalan rahasia itu dan selama apa kita mampu bertahan untuk
melakukan amalan yang rahasia itu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, ketika kita mengamalkan sesuatu akan tetapi kita tidak ikhlas, itu sama halnya ketika seorang musafir yang dia mengisi barang bawaannya dengan batu dan pasir. Dia hanya akan memberatkan punggungnya saja, akan tetapi tidak bermanfaat. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi, apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.